Langsung saya ambil alih. Baik. Untuk malam hari ini kita selesaikan dulu ya materi terkait mawadi ana ya. Tiga pertemuan bahas ini ya. Cukup panjang lebar. Nah, terakhir kita di poin 6 ya rekan-rekan ya. Atau yang ketujuh sudah ya? Yang ketujuh. 7 sudah Ustaz, masuk Oke, yang ke 7 8. sudah. Oke. Baik, insyaallah. Silakan dibuka modulnya kembali ya untuk pelajaran 6. Kita lanjutkan mawadi ana. Nah, untuk poin 8. Poin 8 ya, harap diperhatikan. Saya bacakan. Nah, jadi termasuk dari mawadi ana ya, tempat penerapan ana. Ana dan lafadz setelahnya berkedudukan sebagai tabi' lil marfu'. Ya, tabi' lil marfu', mengikuti kedudukan yang marfu'. Ya. Tabi' itu adalah bentuk mufrad dari tawabi'. Ya. Dulu sepertinya sudah pernah saya singgung ya masalah tawabi', yaitu kedudukan-kedudukan suatu lafadz yang secara i'rab nanti mengikuti ya terhadap matbu'nya gitu ya. Jadi ada tabi', ada matbu'. Nah, tabi' itu pihak yang mengikuti, matbu' itu yang diikuti. Nah, tawabi' itu ada 4 macam, yaitu naat man'ut, sudah kita pelajari ya. Kemudian badal mubdal, juga sudah kita pelajari. Kemudian taukid dan mu'akadnya itu belum kita pelajari secara spesifik. Nah, dan yang keempat adalah atof maktuf ya. Ya, atof. Nah, yang diikuti secara mutlak oleh tabi' terhadap matbu'nya itu cuma satu saja, yaitu i'robnya. Nah, dari keempat tawabi' itu yang diikuti secara mutlak itu adalah i'rob. Adapun aspek yang lain seperti jenis, sifat, adat, ya, maka itu ada yang diikuti, ada yang tidak. Nah, tapi dari keempatnya itu yang mutlak diikuti adalah i'robnya. Nah, misalnya kalau nat man'ut, nah itu kan harus sama dari segi 4 aspek ya. Jadi jenis, sifat, adat, i'rob, ya semuanya harus sama. Sedangkan kalau yang lain-lain tidak mesti harus sama ya. Tapi dari 4 tawabi itu yang mutlak diikuti adalah i'robnya ya. Tabi mengikuti matbu' dalam hal i'robnya. Nah, baik. Itu sekilas tentang tabi ya. Jadi kalau di sini dikatakan ana dan lafadz setelahnya, yakni ana plus isim dan khobarnya berkedudukan sebagai tabi' li marfu'. Berarti maksudnya ana plus isim dan khobarnya itu nanti ya mengikuti suatu lafadz yang lafadz itu kedudukannya marfu'. Gitu. Nah, itu mengikuti kedudukan yang marfu'. Dalam hal ini yang menjadi contoh adalah tabi' dari segi atof, ya, atof yaitu maktuf.
Maktuf itu yang menjadi tabi', nanti yang matbu'nya namanya maktuf alaih. Gitu. Maktuf alaih. Itu adalah pihak yang diikuti. Ya. Yaitu pihak yang dijadikan tempat pengatofan. Nah. Yang namanya atof itu rekan-rekan, itu harus ada buktinya berupa huruf-huruf atof. Ya, harus ada bukti berupa huruf-huruf atof. Kalau tidak ada bukti berupa huruf-huruf atof, maka tidak boleh sembarangan mengatakan atof, atof tidak boleh. Ya, karena atof itu harus secara zahir terlihat buktinya berupa huruf-huruf atof. Ya, terutama yang paling banyak digunakan dari huruf-huruf atof itu ada 3, yaitu wawu, yaitu wa artinya dan, au atau dan tuma. Ya, tuma. Nah, kemudian. Gitu. Maka di sini saya berikan contoh kalimat dengan metode atof menggunakan huruf atof wawu. Gitu ya. Sebagai bukti bahwasanya ini adalah kategori tabi, yaitu untuk maktuf dan maktuf alaih atau atof. Nah, contohnya di situ mohon diperhatikan. Balagoni ihsanuka wa annaka hafizun. Balagoni ihsanuka wa annaka hafizun. Telah sampai kepadaku perbuatan baikmu, ya balagoni itu artinya telah sampai kepadaku. Ihsanuka perbuatan baikmu. Nah, ihsanu di sini dia marfo sebagai fa'il. Ya, fa'il dari balago. Dan namanya fa'il adalah kedudukan yang marfo. Nanti maktufnya itu mengikuti ihsannya ini, mengikuti ihsanu. Begitu. Jadi telah sampai kepadaku perbuatan baikmu dan bahwasanya kamu seorang penghafal. Wa annaka hafidun. Nah, kalau kita perhatikan di sini annaka hafidun, ada anna plus isim dan khobarnya. Di sini dia maktuf kepada ihsanu. Inilah yang dimaksud maktuf atau mengikuti kedudukan yang marfu'. Maka dalam kondisi yang seperti ini, taukid yang digunakan adalah anna, tidak boleh inna. Begitu ya? Nah, itu di mana nanti dia berada pada posisi mengikuti kedudukan yang marfu', maka harus menggunakan anna, tidak boleh inna. Bisa dipahami ya? Nah, takwilannya, ya, sebagaimana sudah kita sampaikan waktu itu, bahasanya anna plus isim dan khobarnya itu masuk kategori masdar mu'awal. Sehingga nanti bisa dimu'awalkan, yaitu ditakwilkan menjadi masdar soreh. Gitu. Masdar sorehnya atau takwilannya itu selalu diambilkan dari khobarnya. Di situ khobarnya adalah hafidhun. Hafidhun itu adalah isim fa'il dari hafidho yahfadhu. Masdarnya adalah hifdun. Ya, kemudian hifdun diidhofahkan kepada isim anna yaitu domirka. Jadilah hifduka. Nah, sehingga takwilannya adalah balagoni ihsanuka wa hifduka. Balagoni ihsanuka wa hifduka. Telah sampai kepadaku perbuatan baikmu dan hafalanmu. Nah, gitu ya, bisa dipahami ya? Nah, di situ hifdzu juga dimarfukan, itulah yang namanya maktuf. Jadi hifdzu itu nanti kedudukannya sebagai maktuf. Wawu itu adalah alat atofnya, ya, atau bukti atofnya, alat atof. Ihsanu itu adalah maktuf alai, yaitu pihak yang dijadikan tempat atau tujuan pengatofan. Itu namanya maktuf alai. Bisa dipahami ya? Insyaallah. Nah, alhamdulillah. Jadi sudah selesai untuk yang masdar marfu'.
Masdar marfu ada 8 poin. Pripun, ada yang perlu disampaikan mungkin sebelum kita lanjutkan? Ada yang belum jelas? Siap-siap nanti ujian. Banyak keluar ini ya. Afwan Ustadz, Ye, monggo Pak Budi. kalau untuk yang secara kalimatnya Ustadz itu kan kalau ini telah sampai kepadaku itu Ye. eh, kok kedengarannya agak-agak apa pasif gitu, kalimat pasif gitu. Kenapa nggak menggunakan bentuk apa majhul Ustadz? Kalau majul disampaikan, Pak. Kalau Disampaikan. disampaikan ada pihak yang menyampaikan. Nah, gitu ya. Ah, Kalau ini sampai kepadaku, apa yang sampai misalnya kabarnya gitu ya. Banyak di dalam ya, hadis-hadis menggunakan demikian ya. ya. Jadi balago, yang sampai kepadaku apa itulah fa'ilnya. Nah, gitu. Jadi yang Oh, namanya fa'il itu bukan hanya pihak yang melakukan perbuatan, tapi juga yang mengalami suatu kejadian atau peristiwa. Itu oh, juga namanya fa'il, Pak Budi. Ge. Jadi tidak perlu heran ketika nanti menjumpai fail-fail yang semacam ini, gitu. Jadi yang namanya fa'il itu bukan hanya pihak yang berbuat, tapi juga yang mengalami, gitu ya, mengalami. Contoh seperti ini, Pak Budi, ya. iya. Muhammad membuka pintu, gitu ya. Muhammad membuka pintu. Di sini siapa yang membuka pintu, Pak Budi? Muhammad. Berarti Muhammad yang berbuat, begitu ya. Muhammad Ya. yang melakukan perbuatan. Muhammad sebagai fa'il, gitu ya. Kemudian contoh yang lain, pintu itu terbuka. Apa yang mengalami kejadian terbuka, Pak Budi? Pintu. Pintu. Nanti pintu juga sebagai fa'il. Hanya saja nanti menggunakan wazan yang berbeda. Kalau membuka itu bahasa Arabnya fataha. Kalau terbuka menggunakan infa'ala, infataha. Ya, Oh, infataha al-babu. Nah, al-babunya dimarfukan sebagai fa'il. Begitu, oh, Pak Budi ya. berarti pada jumlah yang yang sifatnya maklum itu fa'il tidak selalu berada di depan ya Ustadz. Fa'il tidak selalu berada di depan. Maksudnya, Pripun? Kalau kita urutan kalimatnya kan ada fa'il, fi'il, dan kemudian ada maf'ulun bih itu. Nah, yang saya pahami kan kalau begitu fa'il itu apakah selalu harus ada di depan ataukah pada kalimat maklum, Ustaz? Oke, Pak. Namanya fa'il itu dipersyaratkan jatuh setelah fi'il. Ya, Oh, satu setelah dipersyaratkan jatuh ya, setelah fi'il. harus. Jadi fi'il dulu baru fa'il. Oh, Oke. baik. Ya. Kalau sesuatunya dulu baru kemudian fi'ilnya, nanti sesuatunya itu bukan sebagai fa'il tapi mubtada. Misalnya dahaba Muhammadun dengan Muhammadun dahaba itu beda Pak Budi. Oke. Ini Oh, sudah pernah kita bahas panjang lebar sebenarnya, tapi tidak apa-apa kita ulang kembali ya. ya. Nah, untuk mengingatkan. Kalau dahaba Muhammadun itu kan Muhammadunnya jatuh setelah dahaba Pak Budi. Ya. Ya. Nah, berarti Muhammad itu sah dikatakan sebagai fa'il karena jatuh setelah fi'il. Tapi kalau Muhammadun dahaba, Muhammadunnya kan duluan. Maka Muhammad ini secara nahwu Pak Budi tidak dikatakan sebagai fa'il, melainkan sebagai mubtada. Nah, Oh, dahaba sebagai khobar, ya khobarnya berupa fi'il. Padahal yang namanya fi'il itu pasti sudah mengandung fa'il. Kalau begitu dahaba fa'ilnya mana? Yang jelas bukan Muhammadun. Muhammadun nggak boleh disebut sebagai fa'il karena dia ya. berada di depan. Maka cara mencari fa'il ya sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam materi identifikasi fa'il dari suatu fi'il. Nah, Oh, gitu Pak Budi ya. ya, ya. Betul. Ya, Bagaimana makasih caranya? Ustadz ya, mengingat Oke, kembali yang dulu. nah, mengingat Syukur kembali. Ustadz. Jadi bagaimana cara mengidentifikasi fa'il dari suatu fi'il? Hmm. Pertama dilihat isim dohir ada atau tidak yang berkedudukan sebagai fa'il. Pada dahaba di sini tidak ada isim dohirnya. Okay? Hmm. Karena isim Ya. dohirnya ditaruh di depan yaitu Muhammadun tadi.
sehingga kedudukannya sebagai mubtada. Tidak ada isim dhahir, langkah kedua adalah mencari domir baris, domir yang tampak. Nah, pada fi'il dhahaba tidak ada domir barisnya. Domir baris itu seperti dhahabtu, dhahabta, dhahabna, dhahabti. Termasuk yang dhahabu, yang wawi itu ya. Nah, gitu. Tidak ada domir baris, berarti langkah ketiga ya. Berarti pasti domirnya mustatir. Berarti dhahaba itu nanti filenya adalah domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Yaitu domir huwa yang tersembunyi di dalam dhahaba. Nah, gitu Pak Budi ya. Sekarang Adapun Ustaz. secara terjemahan sama. Dhahaba Muhammadun dengan Muhammadun dhahaba sama saja. Tapi kalau ditinjau dari segi nahwu berbeda. Gitu ya. Baik, insyaallah. Keren. Sabar ya. Baik, insyaallah. Ada lagi? Monggo silakan yang perlu bertanya. Apa Ustaz? Ya, silakan Firman. Ini Ustaz sudah termaksud maf'ul muqaddam atau kaidah yang lain Ustaz? Yang mana itu? Yang ini balagoni ihsanuka. Apakah ini maf'ul muqaddam atau? Betul, itu namanya maf'ul muqaddam. Salah satu syarat bolehnya maf'ul muqaddam adalah ketika maf'ulnya berupa domir, ya, maf'ulnya berupa domir dan fa'ilnya berupa isim dhahir. Nah, gitu. Ya. Maka yang seperti itu mau tidak mau ya harus maf'ulnya dulu ya, baru fa'ilnya. Ya, jadi ya mutakalim itu namanya maf'ul muqaddam. Ya, Firman ya. Nah, Ustaz. Makanya kalau kita belajar akidah itu ya, di kitab-kitab akidah itu ada penjelasan ulama ketika membantah akidahnya semacam Mu'tazilah gitu ya. Yang mengingkari sifat kalamnya Allah terhadap Nabi Musa alaihissalam. Ya. Jadi kan di dalam Al-Qur'an itu kan bunyi ayatnya wa kallamallahu Musa takliman. Ya, dan Allah mengajak berbicara Musa dengan sebenar-benarnya. Nanti takliman itu sebagai maf'ul mutlak, nanti di DL3 kita belajar itu. Nah, Musa itu kan masalahnya kan isim maksur. Isim maksur itu kan harokat tidak tampak, ya kan? Apakah Musayu atau Musaya, ya marfu atau mansub kan nggak terlihat. Musa, isim maksur. Nah, sehingga oleh mereka diotak-atik ayat ini. Lafaz Allah yang tadinya marfu dibaca mansub oleh mereka. Wa kallamallaha Musa takliman. Sehingga artinya Musa yang mengajak berbicara Allah, bukan Allah yang mengajak berbicara Musa. Gitu. Tapi oleh para ulama dibantah dengan ayat lain, ada bunyinya wa kallamahullahu takliman. Nah, gitu. Kalau yang seperti ini mau tidak mau lafaz Allah pasti sebagai apa? Fa'il. Ya. Karena apa? Maf'ulnya berupa dhamir hu itu. Sudah nggak bisa diotak-atik lagi ini. Sudah paten. Ya, begitu. Insyaallah. Begitu. Ada lagi yang perlu disampaikan? Cukup, ya. Sekarang kita lanjutkan dulu untuk poin berikutnya yang B ya. Yaitu terkait masdar mansub. Nah, kembali mengingatkan bahwasanya inti dari mawadi anna yaitu tempat-tempat penggunaan anna itu adalah bahwasanya anna dan isim beserta khobarnya itu nanti menempati posisi-posisi ya berupa masdar marfu, masdar mansub dan masdar majrur. Masdar marfu ada 8, ya nanti masdar mansub ada 3 dan masdar majrur ada 2. Gitu. Yang dinamakan masdar marfu adalah masdar muawal itu seadanya ditakwilkan menjadi masdar sorehnya, maka nanti berada pada posisi marfu, ya sehingga terlihat marfu'nya. Ya, entah sebagai fa'il, sebagai mubtada, sebagai
khobar kana, dan lain sebagainya. Yang sebagaimana sudah kita pelajari. Gitu ya. Baik. Nah sekarang yang B adalah masdar mansub. Ya. Mari kita pelajari. Berikut rincian takwil masdar mansub. Berikut rincian takwil masdar mansub. Nah, jadi sekarang mindset kita setting lagi ya. Sekarang kita sedang berbicara masdar mansub. Yang marfu sudah lewat. Jadi jangan berpikir marfu lagi. Nah, gitu. Setting lagi nih mindsetnya. Masdar mansub. Berarti nanti menempati posisi-posisi mansub. Gitu. Siap, ya? Yang pertama, moga diperhatikan. Anna dan lafadz setelahnya berkedudukan sebagai maf'ul bi. Maf'ulun bi atau maf'ul bi. Objek. Nah, namanya maf'ul bi, ya sudah ma'ruf, irobnya selalu mansub. Baik. Contohnya gampang sekali tuh ya. Alim tu annaka muwahhidun. Alim tu annaka muwahhidun. Aku mengetahui bahwasanya engkau orang yang bertauhid. Muwahhidun di sini orang yang bertauhid ya. Bukan muwahhidun yang lain. Banyak di sini yang muwahhidun. Nah, muwahhidun yang istrinya satu itu muwahhidun juga. Insyaallah. Nah, di sini kalau kita perhatikan annaka muwahhidun ini adalah anna plus isim dan khobarnya itu berkedudukan sebagai maf'ul dari alimtu. Ya, berkedudukan sebagai maf'ul dari alimtu. Sehingga nanti kalau ditakwilkan jangan lupa i'rabnya dimansubkan. Ya, i'rabnya dimansubkan. Di halaman setelahnya itu. Takwilannya alimtu tauhidaka. Muwahhidun itu adalah isim fa'il dari wahada yuwahidu. Wazan fa'ala yufa'ilu. Masdarnya adalah taf'ilan, taf'il. Sehingga wahada yuwahidu masdarnya tauhid. Nah, tauhid itu dari wahada yuwahidu. Ya, karena posisinya sebagai maf'ulun bi, jangan lupa ketika sudah menjadi masdar sore dimansubkan. Alimtu tauhidaka. Aku mengetahui tauhidmu. Baik, bisa dipahami ya? Khair. Yang kedua, anna dan lafat setelahnya, yakni isim dan khobarnya, berkedudukan sebagai khobar kana. Ya, berkedudukan sebagai khobar kana. Amalan kana itu apa dengan Nur Muhammad? Apa amalan kana? Silakan dinyalakan dulu mic-nya. Biar gak terlihat kayak orang pikir begitu. Amalan kana ya. Watar faul isma Depannya nggak usah pakai wa dulu. Tarfaul isma. Tarfaul isma watan sibul khobar. Baik, insyaallah. Nah, berarti isim inna itu kan marfu ya, ya Nur ya. Isim inna marfu ya. Iya. Nah, baik. Sedangkan khobar kana itu mansub. Makanya di sini dikatakan ya, ana beserta lafat yang jatuh setelahnya itu berkedudukan sebagai khobar kana. Karena khobar kana itu mansub sebagaimana amalannya tadi. Tarfaul isma wa tansibul khobar. Tapi ada syaratnya. Dengan syarat isim kananya berupa isim makna. Ya, isim kana itu nggak boleh, simpelnya nggak boleh berupa nama orang, udah gitu aja. Ya.
Jadi kalau pengen khobar kananya nanti menggunakan anna, ya syaratnya isim kananya itu nggak boleh berupa nama, harus berupa isim makna bukan isim ain atau isim zat itu sama, isim ain atau isim zat itu sama. Ya sudah kita sampaikan isim ain atau isim zat itu secara sederhananya nama gitu saja. Nah, gitu ya, baik. Contoh di situ mohon diperhatikan. Kana syukri annaka muttabi'un bisunnati. Kana syukri annaka muttabi'un bisunnati. Rasa syukurku adalah bahwasanya kamu muttabi' terhadap sunnah. Nah, gitu. Di sini isim kananya adalah syukri, yaitu syukru ketemu ya mutakalim. Ya, rasa syukurku. Rasa syukur itu bukan nama, berarti memenuhi syarat ya khobar kananya menggunakan anna. Ya, nah seandainya isim kananya di situ berupa nama, misalnya kana Muhammadun, ya, nah nanti taukidnya nggak boleh menggunakan anna, ya, karena Muhammad termasuk isim ain. Paham ya? Insyaallah. Mari kita takwilkan annaka muttabi'un bisunnati. Jangan lupa nanti takwilannya ini kedudukannya sebagai khobar kana mansub, ya dimansubkan. Bagaimana cara mentakwilkan? Kita ambilkan dari khobarnya. Ya, kita comot itu khobarnya, terus kita analisis muttabi'un. Nah, ini bentuk apa dari fi'il apa? Itu caranya. Supaya ketemu masdarnya. Yeah. Muttabi'un itu dari kata ittaba'a, yattabi'u. Ittaba'a, yattabi'u. Ittaba'a itu aslinya adalah dari fi'il tabi'a. Artinya mengikuti. Terus terkena wazan ifta'ala. Ya, ifta'ala. Nah, sehingga huruf ta ketemu huruf ta. Nah, gitu ya. Fi'ilnya kan huruf ta. Terkena wazan ifta'ala. Jadi huruf ta ketemu huruf ta. Dua huruf kembar itu kalau dalam ilmu sorof wajib diidghamkan. Diidghamkan itu dileburkan jadi satu, ditasdid, itu namanya diidgham. Ya. Jadi awalnya adalah ittaba'a. Nah, gitu. Terus dijadikan satu ta'nya. Nah, jadilah ittaba'a. Nah, ittiba. Nah, gitu ya. Jadi itu adalah wazan ifta'ala. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan masdarnya. Jadilah ittaba'a yattabi'u ittiba'an. Kita sering mendengar kata ittiba, ya. Ittiba itu dari kata ittaba'a yattabi'u, ittiba'an. Kemudian kita terapkan, kita idhofahkan kepada khobar anna, kepada isim anna maksud saya, yaitu dhamir ka. Karena posisinya sebagai khobar kana, jangan lupa dimansubkan. Jadilah kana syukri ittiba'aka bisunnati. Nah, ittiba'a itu mansub sebagai khobar kana. Rasa syukurku adalah ittiba'mu terhadap sunnah. Nah, gitu ya. Jadi bedakan terjemahan ketika masih versi masdar mu'awal, annaka mutabi'un bisunnah, dengan versi takwilannya. Ya. Berubah walaupun esensinya sama. Saya lebih senang menerjemahkan itu sesuai dengan uslub-uslub Arab. Ya, tidak terlalu banyak improvisasi, tidak perlu terlalu neko-neko gitu ya, supaya rasa berbahasanya tetap ada. Ya, jadi rasa berbahasa Arabnya itu tetap ada gitu ya. Karena bahasa Arab itu khas ya, punya uslub-uslub yang unik gitu ya. Unik dan dalam maknanya begitu. Baik. Begitu ya, itu yang kedua. Sekarang kita lanjut yang ketiga. Poin yang ketiga. Dari masdar mansub.
Kalau tadi untuk yang masdar marfo ada tabi' li marfo, sekarang ada tabi' li mansub. Nah, prinsip kerjanya sama, ya. Alurnya sama nanti. Tadi tabi' sudah saya terangkan, ya. Nah, sekarang ada tabi' li mansub. Berarti mengikuti kedudukan yang mansub. Anna dan lafadz setelahnya berkedudukan sebagai tabi' li mansub, yakni mengikuti kedudukan yang mansub. Begitu. Ya. Masih saya berikan contoh untuk kategori atof, karena ini yang paling gampang, ya. Paling simpel ini atof ini. Ya. Nah, contohnya di situ, narju ityanaka wa anna abaka hadirun. Narju ityanaka wa anna abaka hadirun. Kami mengharapkan kedatanganmu dan bahwasannya ayahmu hadir. Nah, nanti masdar awalnya wa anna abaka hadirun, ya, anna abaka hadirun itu ma'tuf kepada ityana. Ya. Ityana itu mansub kenapa? Dengan fathi. Silakan, fathi. Kenapa itu kok mansub ityananya itu? Narju ityanaka. Ityana mansubnya kenapa? Iya, kenapa? Karena sebagai Iya, monggo dijawab. Sebagai apa? Dirasakan maknanya. Kami mengharapkan kedatanganmu. Ityana itu mansubnya kenapa? karena PL ya, Ustaz? Fi'ilnya itu narju itu fi'ilnya, ya. Oh, narti. Astagfirullah, narju, astagfirullah. Ya. Narti ityanaka. Maf'ul. Sebagai maf'ul, ya, sebagai maf'ul. Maf'ul bi, ya. Cara nitani maf'ul itu gini loh, pokoknya dirasakan saja maknanya. Yang terkena perbuatan, gitu ya, yang terkena perbuatan atau yang terkena suatu kejadian, itulah maf'ulnya. Ya, mohon maaf tadi gangguan sinyal. Ya, apunten. Sudah bisa didengar kembali, ya? Ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi narju ityanaka wa anna abaka hadirun. Anna abaka hadirun itu nanti diatofkan kepada ityana. Ityananya mansub sebagai maf'ulun bi, sehingga nanti posisi dari anna abaka hadirun itu juga posisi mansub. Begitu. Mansub kategori apa? Tabi' li mansub, mengikuti kedudukan yang mansub. Nah, begitu. Kita takwilkan, ya, anna abaka hadirun, selalu kita ambilkan dari khobarnya hadirun,
itu isim fa'il dari hadoro yahduru. Thulathi mujarrad. Masdarnya adalah hudur. Nah, gitu ya, hudur. Kemudian kita idhofahkan kepada isim anna yaitu abuka. Abuka. Sehingga menjadi huduro abika. Abuka itu kalau sebagai mudhof ilaih majrur karena termasuk al-asmaul khamsah, majrurnya dengan ya jadinya abi, gitu ya. Nah, jadilah narju ityanaka wa huduro abika. Nah, huduro dimansubkan karena dia maktuf kepada ityana. Gitu. Kami mengharapkan kedatanganmu dan kehadiran ayahmu. Nah, gampang insyaallah. Nah. Baik, sudah selesai dari masdar mansub. Ada yang perlu disampaikan dulu? Monggo. Anda Ustaz, apaan? Monggo silakan Abdul Khair. Kalau misalnya kita mengartikan dalam bahasa Indonesia seperti ini Ustaz. Kami berharap kamu datang. Itu apakah sama Ustaz? Narju itianaka seperti itu. Beda. Oh beda Ustaz ya. Kamu datang nanti menggunakan fi'il. Kalau ityan itu kedatangan. Nah ini yang saya maksud. Nanti caranya begini. Narju anta tia. Nah gitu. Itu artinya kami berharap kamu datang. Ya. Narju setelahnya itu diberi an itu fungsinya salah satunya adalah untuk memisahkan antara dua fi'il. Ya, nanti ada di pelajaran-pelajaran setelahnya ketika kita belajar nawasibul mudhari, nanti ada salah satunya an. Nanti akan saya terangkan di situ, ya. Jadi salah satu fungsi an itu untuk memisahkan antara dua fi'il. Karena dua fi'il ketemu tu itu nggak boleh kecuali ada beberapa syarat. Satu, fi'il nakis dengan fi'il tam boleh ketemu. Ya. Terus kalau af'alu syuru ya ketemu dengan fi'il tam itu juga boleh. Yang tidak boleh adalah kalau fi'il tam ketemu fi'il tam itu nggak boleh. Jadi harus ada wasilahnya. Ya, ada penengahnya, salah satunya adalah an begitu. Jadi nggak boleh kita ngomong misalnya narju takti gitu nggak boleh dalam bahasa Arab. Ya, harus disisipi oleh an. Sedangkan an itu termasuk alat nasab sehingga nanti fi'ilnya dimansubkan, makanya di fathah tadi. Narju an ta'tiya. Nah, gitu. Kami berharap kamu datang. Nah, ini yang saya namakan tadi ya. Jadi uslub itu sangat penting supaya kita terbiasa untuk melihat lafaz-lafaz Arab itu sebagaimana aslinya, gitu ya. Dengan catatan ya tidak keluar dari esensinya dan tidak istilahnya itu keluar dari apa istilahnya sifat fleksibelnya gitu ya, tetap fleksibel, tetap enak terjemahannya tapi nggak harus kaku juga gitu ya. Nah, gitu. Tapi tidak harus keluar dari uslub bahasa Arabnya. Begitu ya Abdul Khair ya. Nah. Oke, baik. Jadi nanti kalau misalnya nih ya, misalnya ada tugas, kami berharap kamu datang. Kalau dijawab narju ityanaka salah. Jadi harus benar-benar sempurna. Kapan menggunakan fi'il, kapan menggunakan masdar. Kami berharap kehadiranmu. Kehadiran ini masdar. Jangan menggunakan fi'il. Ya. Nah. Kepergianmu dari rumah ini lebih baik misalnya. Kepergianmu itu masdar. Tidak boleh menggunakan fi'il. Nah, gitu. Sebaliknya, kamu pergi dari rumah ini lebih baik. Nah, kamu pergi itu fi'il. Nggak boleh menggunakan masdar. Nah, gitu ya. Jadi harus sesuai dengan kebutuhannya. Nah. Baik, ada lagi sebelum dilanjutkan? Bukan Ustadz. Monggo, silakan. Tanya. Untuk contoh nomor 2, lafaz kana itu tidak mempunyai makna khusus ya Ustadz?
Iya, itu nanti ada pembahasannya, Ian, ada babnya di DL2 nanti. Itu juga agak panjang lebar itu. Ya. Insya Allah nanti ada babnya ya, jadi tidak perlu Baik, kita bahas dulu. Nah, baik Ustaz. atau simpelnya gini, karena itu terkadang diartikan dahulu gitu ya. Kalau waktunya sudah lama terjadi gitu ya, diartikan dulu, dahulu. Kalau waktunya belum lama, diartikan tadi. Nah, gitu. Tadi, misalnya 5 menit yang lalu, atau baru saja 1 jam yang lalu, ya, belum lama, diartikan tadi. Tapi kalau dua-duanya nggak cocok, nanggung gitu ya, dikatakan lama juga belum, tapi dikatakan baru juga sudah cukup lama, gitu ya. Maka tidak usah diartikan. Karena itu adalah VL yang menyatakan makna lampau. Jadi suatu kalimat itu kalau dimasuki kana maknanya menjadi lampau. Makanya diartikan dahulu, tadi. Nah, gitu. Terkadang juga tidak perlu diartikan, ya tidak apa-apa, tidak usah dipaksa. Ya, nah makanya di sini tidak ada artinya. Kenapa? Karena tidak menunjukkan waktu apa-apa. Maksudnya kapan gitu ya. Nah gitu. Baik. Tetapi mindset kita memahami, pokoknya kalau kalau suatu kalimat itu dimasuki kana, maka maknanya lampau. Hanya saja kapan lampaunya itu tidak secara spesifik disebutkan. Gitu. Ala kulli hal nanti ada ya pembahasannya kana insya Allah. Baik. Itu modulnya juga sudah jadi. Rekan-rekan sudah dapat sampai berapa itu? 15. 15 ya? Baik insya Allah. Ditunggu saja. Insya Allah semua ada jawabannya ya. Insya Allah. Bismillah. Baik kita lanjutkan dulu yang poin C ya. Poin yang ketiga yaitu masdar majrur. Berarti nanti ya kita setting lagi nih ya mindset kita. Berarti anna beserta isim dan khobarnya ini nanti menempati posisi-posisi majrur. Ya, menempati posisi-posisi majrur. 6. Berikut rincian takwil masdar majrur. Yang pertama, anna dan lafadz setelahnya berkedudukan majrur karena kemasukan huruf jar atau dhorof. Ya, kemasukan huruf jar dan dhorof atau dhorof juga boleh ya. Nah, sebagaimana sudah kita ketahui, huruf jar adalah huruf yang menjadikan ya i'rab menjadi majrur. Begitu pula dengan dhorof. Apabila dhorof memasuki suatu kalimat, suatu kata, maka kata itu menjadi majrur. Ya, majrurnya itu karena dianggap syabih bil mudhof menyerupai idhofah. Ya, jadi madruf yaitu lafadz yang jatuh setelah dhorof itu dianggap seperti mudhof ilaih. Makanya nanti tidak perlu heran rekan-rekan misalnya membaca suatu literatur nahwu ya atau mendapati di mana begitu ya. Kok dikatakan madruf itu mudhof ilaih, tidak perlu heran, memang begitu. Ya, nah istilah aslinya adalah madruf, cuma kemudian karena dianggap seperti mudhof ilaih gitu ya, maka sebagian referensi ya menyatakan itu adalah mudhof ilaih. Tidak apa-apa, tidak masalah. Ya, tidak merubah esensinya. Nah. Jadi ini yang pertama, anna dan lafadz setelahnya berkedudukan majrur. Majrurnya kenapa? Karena kemasukan huruf jar atau dhorof. Baik. Kita lihat halaman setelahnya. Contohnya itu, ya. Ini contoh yang huruf jar, ya. Ajibtu min annahu qawiyun. Ajibtu min annahu qawiyun. Mengherankanku bahwasanya dia kuat. Ya. Misalnya ada anak kecil mengangkat ya beras 5 kilo begitu ya. Secara ininya kok nggak kuat, tapi ternyata kuat dia. Nah, gitu. Jadi heran kita. Nah, terus kita mengatakan,
Ajibtu min annahu qawiyun. Mengherankanku bahwasanya dia kuat. Nah, di situ masdarmu awalnya itu annahu qawiyun jatuh setelah min. Gitu ya. Kemasukan huruf jar min, jadi ada pada posisi majrur. Yang seperti ini, kalau jatuh setelah huruf-huruf jar, ya yang seperti ini, maka taukid yang diterapkan adalah ana bukan inna. Jadi nggak boleh mengatakan ajibtu min innahu qawiyun, nggak boleh. Ya, kalau jatuh setelah huruf jar menggunakan anna. Takwilannya, mari kita takwilkan, ya. Kita ambilkan dari khobarnya itu qawiyun. Qawiyun. Nah, qawiyun itu dari fi'il qawiya yakwa. Qawiya yakwa, artinya kuat. Masdarnya adalah quwatun. Ya. Nah, quwatun, yaitu kekuatan. Kemudian kita idhofahkan kepada isim annanya itu dhamir hu. Kemudian jangan lupa karena kemasukan huruf jar maka majrur. Jadilah ajibtu min quwwatihi. Gitu ya. Mengherankanku kekuatannya. Kenapa sih kok harus menggunakan min di dalam kalimat ini? Karena kata ajiba itu nanti dia bertakdia, takdia itu berperantara, gitu ya. Kata ajiba itu kalau mengenai maf'ulnya itu berperantara dengan huruf jar min. Fail-fail yang muta'adi rekan-rekan, ya, nanti ada di pelajaran DL3. Fail-fail yang muta'adi itu kan fail yang butuhkan maf'ul ya. Sudah paham ini ya? Fail muta'adi adalah fail yang butuhkan maf'ul. Nah, muta'adinya fail itu macam-macam. Ada yang bermuta'adi, maksudnya mengenai maf'ulnya itu secara langsung, secara zatnya, tanpa perantara apa-apa. Ada juga fi'il yang untuk mengenai maf'ulnya itu butuh istilahnya itu bertakdiah dengan suatu wasitoh. Wasitoh itu perantara. Yang dimaksud dengan wasitoh di sini adalah huruf-huruf jar. Nah, penggunaan huruf-huruf jar ini nggak boleh sembarangan. Beda huruf jar, beda maknanya. Contoh kata da'a ya da'u artinya berdoa. Ya. Kalau da'a ya da'u kemudian takdiahnya dengan huruf jar li, lam ya, li, itu artinya mendoakan kebaikan. Misalnya da'autu laka, aku mendoakanmu. Nggak usah diberi kata khairon, nggak apa-apa, artinya sudah kebaikan. Aku mendoakanmu kebaikan. Tapi kalau bertakdiah dengan huruf jar ala, itu artinya mendoakan kejelekan. Da'autu alaika, aku mendoakanmu. Nah, bagi yang paham bahasa Arab, bisa ngamuk-ngamuk gitu ya. Nah, misalnya Firman ngomong ke Haris, da'autu alaika. Haris langsung ngamuk ya, karena ngerti bahasa Arab. Nah, gitu. Jadi kalau da'autu alaika artinya mendoakan kejelekan. Nah, gitu. Itu nanti ada babnya di DL3 ya. Kalau antum istiqomah. Kalau sudah kabur duluan ya Allah alam. Nah, di antara yang membutuhkan wasitoh takdiahnya ini adalah ajibain. Ya. Nah. Jadi misalnya aku kagum atau kagum ya, ajibah itu bisa heran bisa kagum. Aku mengagumimu gitu ya misalnya ya. Itu bukan ajib tuka tapi ajib tu minka. Nah, gitu. Ada minnya, gitu. Nah, gitu. Jadi ajibah itu tidak langsung mengenai maf'ulnya, ada perantaranya dulu berupa huruf jar min gitu. Nah, ketika maf'ul bihnya itu berupa ya masdar muawwal ya berupa masdar muawwal kemudian jatuh setelah min ya maka nanti terpaksa harus dimajrurkan. Yang seperti ini rekan-rekan min quwwatihi ini nanti kedudukannya sebagai maf'ulun bi. Lo kok gak mansub? Itu namanya maf'ulun bi yang ghairu sharih. Maf'ulun bi yang tidak jelas. Nanti i'rabnya bagaimana? Fi mahali nasbin menempati posisi nasab.
gitu. Menempati posisi nasab sebagai maf'ulun bi. Gitu ya? Baik, insyaallah. Itu ada nanti di DL3 ya, ditunggu saja. Ditunggu jam tayangnya insyaallah. Baik. Itu contoh yang huruf jar, sekarang contoh yang dzaraf. Mohon diperhatikan. Zahabtu ba'da annaka zahibun. Zahabtu ba'da annaka zahibun. Aku pergi setelah bahwasanya kamu pergi. Nah, gitu. Aku pergi setelah bahwasanya kamu pergi. Nah, ba'da itu dzaraf, ya. Berarti annaka zahibun itu kedudukannya sebagai madruf dari ba'da. Namanya madruf, i'rabnya majrur. Gitu ya. Baik, kita takwilkan. Ya, zahibun sudah sering. Jadi dari zahaba yadhabu, zahaban. Ya, kemudian diidhofakan kepada domir ka, jadinya zahabuka. Karena jatuh setelah ba'da majrur. Zahabtu ba'da zahabika. Aku pergi setelah kepergianmu. Nah, jadi terjemahannya juga harus diperhatikan gitu ya. Nah, kapan kita nerjemahkan setelah bahwasanya kamu pergi dengan setelah kepergianmu, ya itu lafadznya berbeda. Jadi nanti kalau ujian harus tepat sempurna, ya harus tepat sempurna. Baik. Ada catatan di situ, mohon diperhatikan. Ana dan lafadz setelahnya yang berkedudukan sebagai madruf, ini yang tadi saya singgung ya, juga bisa dianggap sebagai mudhof ilaih. Nah, gitu ya. Dianggap sebagai mudhof ilaih. Baik. Baik, itu yang pertama. Terakhir ya, satu lagi, poin yang kedua dari masdar majrur. Ana dan lafadz setelahnya berkedudukan sebagai tabi' li majrur. Nah, sama. Ya, prinsip kerjanya sama. Ada tabi' li marfu', ada tabi' li mansub, sekarang tabi' li majrur. Berarti apa? Mengikuti di situ ngapunten tertulis keadaan nggih. Nggih, di situ tertulis keadaan nggih. Mungkin bisa diralat itu nggih. Ini terlewat ini. Terlewat dari koreksian kami ini nggih. Mengikuti kedudukan yang majrur, bukan keadaan. Nanti saya ganti lagi ya. Makanya kemarin ada yang bertanya ya, sepertinya Pak Bayu ya. Yang bertanya ke Ustadz Rifik ya. Boleh di-share apa tidak? Harap jangan di-share dulu ke yang lain ya. Ini masih internal dulu. Pokoknya nanti kalau sudah benar-benar fix ya, nanti insya Allah saya kirimkan secara utuh dari bab 1 sampai terakhir. Gitu ya. Nanti kalau sudah saya berikan informasi silakan boleh di-share kepada yang lain. Nah. Baik. Afwan Ustaz, untuk yang DL1 apakah udah boleh di-share? Karena banyak yang tanya Ustaz. Oke, versi yang terakhir ya, yang last edit ya. Nah, cuma itu sebenarnya ada layout yang juga masih kurang bagus. Ya, nanti saya layout dulu rencananya. Ada beberapa istilah simbol-simbol dari sub poinnya itu ada yang keliru. Tapi secara isinya insya Allah sudah tidak ada masalah. Ya tinggal layoutnya itu ya. Nanti insya Allah kita inikan dulu. Nanti kalau sudah jadi saya kirim ke rekan-rekan untuk DL1-nya, terus boleh di-share ya. Syukran, Ditunggu dulu ya, Diana ya, ditunggu dulu. Nah, Ustaz, syukran. Insya Allah dalam waktu dekat. Ya, kita lanjutkan. Jadi yang kedua adalah tabi' li majrur, mengikuti kedudukan yang majrur. Ya, prinsipnya sama. Berarti ya ana plus isim dan khobarnya itu nanti berada pada suatu posisi yang menjadi tabi' dari suatu lafadz yang kedudukannya majrur. Gitu. Nah, contohnya di situ ya, sebagai maktuf. Untuk yang ini saya berikan beberapa contoh ya, ada yang atof, ada yang badal nanti di situ. Nah,
Tabi tadi kan ada 4 ya, tawabi, ada atof maktuf, ada badal mubdal, natman od, dan taukid. Ya, di sini saya berikan 2 versi, yaitu maktuf dan badal. Nah, gitu. Yang pertama ini untuk kategori maktuf dulu. Contohnya, sarortu min adabi Zaidin wa annahu zakiyun. Sarortu min adabi Zaidin wa annahu zakiyun. Aku senang dengan adab Zaid dan bahwasanya dia cerdas. Nah, annahu zakiyun itu masdar awalnya itu nanti diatofkan kepada adabi. Ya, diatofkan kepada adabi. Adabinya majrur karena kemasukan huruf jermin, sehingga nanti annahu zakiyun itu juga ada pada posisi majrur. Ya, maktuf kepada adabi. Adabi sebagai maktuf alaihnya. Bisa dipahami ya? Sehingga ketika ditakwilkan irobnya majrur. Bagaimana takwilannya? Zakiyun itu dari kata zakia. Ya, dia cerdas. Masdarnya adalah zakaun. Zaka, ya. Nah, huruf zal dengan huruf za itu sudah beda. Zakaun itu artinya cerdas, kecerdasan. Zakaun itu kesucian. Nah, gitu ya, kesucian. Seperti perkataan Syekhul Islam itu ya, utu zakaan walam yu'tu zakaan. Mereka itu diberi kecerdasan tetapi tidak diberi kesucian. Orang-orang pintar tapi tidak lurus jalannya gitu ya. Nah, itu seperti itu maksudnya. Nah, itu sarortu min adabi Zaidin wa zakaihi. Gitu ya. Wa zakai, nah itu maktuf kepada adabi. Aku senang dengan adab Zaid dan kecerdasannya. Baik. Itu contoh untuk yang maktuf. Sekarang di halaman setelahnya. Mohon dilihat. Terakhir ya. Sebagai badal. Nah, sebagai badal. Kalau kita bicara badal harus selalu merujuk kembali kepada ciri-ciri badal yang sudah kita pelajari. Ya. Yang pertama apa Pak Bayu? Badal mubdal. Cirinya apa Pak Bayu? Sebutkan satu Pak Bayu. Ada isim isyarah, kemudian diikuti dengan isim beralif lam. Masya Allah. Oke, khair. Ahsanta. Baik. Dokter Anang, satu lagi apa? Gelar predikat diikuti nama, Ustaz. Masya Allah, khair. Ada gelar diikuti nama. Baik. Kemudian berikutnya. Dio, apa lagi Dio? Satu lagi. Seperti yang contohnya itu apa ya pamanku itu, Ustaz? Apa sebutan itu? Saya nggak menanyakan contohnya ini. Baik. Status hubungan ya. Status hubungan diikuti nama. Khair insyaallah. Nah. Baik. Tapi yang nanti di sini yang menjadi contoh badal mubdalnya adalah kategori badal istimal. Badal istimal, ya. Waktu itu sudah pernah saya sampaikan di modulnya juga ada. Saya berikan disclaimer waktu itu. 3 contoh yang, maksudnya 3 ciri yang kita sebutkan tadi itu adalah badal kul min kul. Sedangkan di sini yang saya gunakan sebagai contohnya adalah badal istimal. Badal istimal itu ciri khasnya adalah sifatnya abstrak, tidak berupa benda, tidak berupa sesuatu yang berwujud, tapi abstrak. Misalnya akhlaknya, ya, kegembiraannya, kesedihannya, ya, kemunafikannya, misalnya keimanannya. Nah, di sini nanti apa? Keislamannya. Nah, namanya keislaman itu kan abstrak. Ini namanya badal istimal.
Ya, badal itu kan ada 4, ada badal kul min kul, ada badal ba'd min kul, badal istimal dan badal gholat. Ya, badal gholat itu salah ngomong. Saya melihat Rano Karno, Pak Murtaji maksudnya, nah gitu. Ya, Pak Murtaji. Jenengan dikira mirip Rano Karno soalnya. Contoh saja gitu ya. Maksud hati pengen ngomong Pak Murtaji lah, kok salah ngomong Rano Karno. Itu namanya badal gholat. Nanti kata Murtaji, Pak Murtaji itu harus sama irobnya dengan Rano Karno. Gitu. Karena badal mubdal itu harus sama irobnya. Oke. Baik. Mohon diperhatikan contohnya di situ. Raditu bi Zainaba annaha muslimatun. Kata rodi, rodia itu nanti juga bertakdiah dengan huruf jar bi. Ya, makanya masuk kategori masdar majrur nanti, ke. Baik. Raditu bi Zainaba annaha muslimatun. Aku ridho dengan Zainab bahwasanya dia muslimah. Syahidnya adalah annaha muslimatun. Nah ini. Ya, itu nanti berkedudukan sebagai badal dari Zainab. Annaha muslimatun itu sebagai badal dari Zainab. Zainabnya itu majrur karena kemasukan huruf jar bi. Majrurnya dengan fathah karena ghairu munsorif al-ismul ladzi la yansorif. Gitu ya. Nah, mari kita takwilkan annaha muslimatun. Khobarnya muslimatun, muslimun awalnya. Muslimun adalah isim fa'il dari aslama yuslimu. Wazan af'ala yuf'ilu. If'alan. Sehingga aslama yuslimu islaman. Gitu ya. Islam. Sehingga takwilannya adalah raditu bi Zainaba islamiha. Nah, islaminya dimajrurkan karena sebagai badal istimal dari Zainab. Aku ridho dengan Zainab, apanya? Keislamannya. Nah, gitu maksudnya. Aku ridho dengan Zainab, keislamannya. Nah, kata keislaman ini menggantikan dari Zainab. Karena sifatnya abstrak, maka masuk kategori badal istimal. Bisa dipahami, ya? Baik, insya Allah. Baik, mungkin sudah cukup dulu untuk malam hari ini. Alhamdulillah, 3 pertemuan baru selesai. Membahas Ana sama Inna. Tidak apa-apa, ya. Memang seperti itulah ilmu. Jadi harus paham, harus jelas, ya. Nah, tidak apa-apa, pelan-pelan. Jadi sebelum ditutup majelisnya, barangkali monggo ada yang perlu ditanyakan. Ustaz mau tanya. Monggo, silakan, Haris. Ini mungkin agak melenceng. Mungkin Ustaz punya rekomendasi buku nahwu apa yang bisa kita pelajari secara mandiri gitu, Ustaz? Ya, baik. Kalau untuk pemula ya Muyasar itu bagus, Al-Muyasar. Ya, karena Al-Muyasar itu sifatnya kaidah-kaidah saja, tidak banyak membaca begitu ya. Nah, kemudian juga matan itu ya, Ajurumiyah itu juga bagus, itu juga langsung to the point ke kaidah-kaidahnya. Jadi kalau memang untuk pemula itu carilah buku-buku yang ringkas-ringkas yang tidak banyak kalimat-kalimatnya gitu ya. Nah, gitu. Kalau kayak DL gini ya harus ada gurunya gitu, harus ada gurunya. Karena kan banyak kalimat-kalimat. Latihan-latihan, kemudian hiwar ya, macam-macam. Gitu. Nahwade itu juga bagus, cuma di situ juga penjelasannya dalam bahasa Arab. Nahwade itu kan metodenya ditampilkan contoh-contoh dulu, kemudian penjelasannya. Nah, penjelasannya ini full bahasa Arab. Ya, dan banyak gitu. Kemudian nanti di terakhirnya ada kesimpulannya. Jadi ada 3 tahapan nahwade itu. Menampilkan contoh-contoh, kemudian penjelasannya,
kemudian intisarinya atau kesimpulannya. Nah, gitu. Tapi kalau bagi yang sudah bisa sedikit banyak membaca ya monggo. Kalau belum ya tidak usah khawatir ya. Nanti malah jadi tersesat. Insyaallah. Yang paling bagus kalau saya menyarankan rekan-rekan ya ini aja banyak mencari referensi dari YouTube gitu ya, dari YouTube, dari platform-platform yang lain gitu ya. Nah, cuma begini rekan-rekan, tidak bermaksud apa-apa ya, tidak bermaksud ngejat siapapun tidak dan tidak bermaksud untuk menghina atau mengejek sama sekali tidak ada ya. Semua orang punya kelebihan dan kekurangan. Nah, saya sudah banyak sekali melihat dari berbagai YouTube ya dan platform yang lain gitu ya. Selalu saya menjumpai adanya kesalahan-kesalahan tertentu di dalam penyampaiannya itu ya. Nah, oleh karena itu barangkali rekan-rekan misalnya nyimak dari YouTube atau dari apa kok ada sesuatu yang sekiranya kok tidak seperti yang saya pelajari ya misalnya gitu. Ya, silakan ditanyakan. Ya, silakan disampaikan di majelis nanti kita bahas gitu ya. Nah, baik. Karena misalnya ada di YouTube yang sangat terkenal juga, followersnya juga banyak, sampai ratusan ribu. Tapi mengatakan misalnya, saya memiliki anak-anak yang kecil itu gini, li abna ussigoru, gitu ya. Li abna ussigoru, pakai kitab DL juga, DL 1. Padahal harusnya kan li abnaun sigorun. Kan begitu. Konsepnya kan natman itu. Gitu. Di situ dibaca li abna ussigoru. Abnaunya nggak ditanwin, sigornya pakai alif lam. Lah ini konsep apa ini? Kan begitu ya. Itu salah satu contoh. Jadi nanti barangkali rekan-rekan perhatikan ya di YouTube atau di mana ada yang sekiranya kok janggal atau bagaimana silakan disampaikan ke kami ya. Nanti kita bahas insya Allah. Nah, baik. Mungkin cukup dulu untuk pertemuan pada malam hari ini ya. Insya Allah dilanjut besok. Nah. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.